Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat datang di forum belajar sama-sama yang sudah keempat kalinya diadakan oleh Jaringan Akademisi Gerak Perempuan. Jadi forum belajar sama-sama ini sudah dilakukan sebelumnya sebanyak 3 kali dengan topik yang beragam. Yang pertama kita pernah mengangkat tentang bagaimana kerugian kekerasan terhadap perempuan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua kita pernah mengangkat tema gerakan digital feminism. Dan 2 minggu yang lalu kita juga mengangkat tema tentang dampak perempuan kepala daerah terhadap alokasi anggaran dan pelayanan publik. Forum belajar sama-sama adalah serangkaian diskusi semi formal yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi orang-orang yang awam namun cukup tertarik atau punya keberpihakan pada isu-isu feminisme seperti kekerasan struktural, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi sosial. Pada sesi keempat ini kita akan membahas lebih banyak terkait politik perundangan di Indonesia dengan narasumber yang juga ini pertama kalinya nih. Jadi 3 topik kemarin itu diisi oleh narasumber perempuan. Malam ini kita sudah kehadiran Kang Usep Hasan Sadikin, peneliti dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Saya akan sedikit menjembatani ya sebelum masuk ke Kang Usep juga bahwa sebetulnya kita tahu dan juga sudah banyak terpapar informasi bagaimana rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian banyak menuai kritik gitu ya dari publik, bukan hanya dari kelompok akademisi, aktivis, tapi juga publik yang lebih luas dan dampaknya terhadap pekerja, nelayan, masyarakat adat, dan khususnya lingkungan hidup di Indonesia. Nah, mengapa kemudian ini berkait ya, sangat berkait erat dengan ya produk perundang-undangan yang sebetulnya masih mandek nih, khususnya yang punya keberpihakan jelas terhadap masyarakat kecil gitu ya, seperti nelayan, masyarakat adat, khususnya juga perempuan. Misalnya kita tahu bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah didorong cukup lama justru dikeluarkan dari prolegnas tahun 2019. Kemudian kita juga ingat bagaimana rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sudah lebih dari 12 tahun diadvokasi oleh kawan-kawan jaringan, justru rasa-rasanya sulit dibahas gitu. Nah, kemudian RUU Omnibus Law ini terkesan juga cukup cepat prosesnya, pelibatan masyarakat juga minim gitu, khususnya sektor-sektor yang paling terdampak, tapi kemudian segera disahkan gitu ya. Jadi ini kemudian bagi kami di Jaringan Akademisi Gerak ini menuai tanda tanya bagaimana kemudian undang-undang gitu itu bisa dihasilkan dan bagaimana politik di belakangnya, apakah politik perundangan ini berwajah maskulin ataukah berwajah patriarkis gitu. Malam ini udah kedatangan Kang Usep, jadi silahkan Kang Usep kalau misalnya mau menampilkan PPT-nya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andi Pratiwi dan teman-teman belajar sama-sama ya, teman-teman koalisi akademisi ya, Pak. Saya lupa tadi Mbak Naimah, maaf. Jaringan akademisi ya. Santai Kang Usep. Ya baik. Saya tampilkan presentasi. Ini sudah muncul belum? Sudah, Kang. Ya, ini kasih pengantar dulu. Jadi yang akan saya sampaikan ini sebagian akan menjelaskan politik makronya gitu. Jadi sebelum ke rinciannya, menurut saya sih penting untuk tahu dulu secara makro itu gimana gitu. Kenapa suatu undang-undang itu sangat berpengaruh di aspek politik gitu. Kemudian sebagian juga nanti dari tengah ke belakang saya berharap kita bareng-bareng rumusin gitu. Setelah
apa ya nyebutnya, tragedi legislasi kali ya. Setelah banyak beberapa kali ada produk undang-undang yang nggak kita harapkan, eee, lalu ke depan kita mau ngapain gitu. Nah, saya di sini, kasih sedikit rekomendasi bagaimana kita penting terlibat di politik, kepemiluan atau elektoral gitu. Salam dari teman-teman Perludem dan Rumah Pemilu, saya aktif di lembaga ini, eee ada kegelisahan yang, eee, saya duga-duga dari jauh sih, semoga mirip ya, bahwa ini saya kasih, lambang parlemen gitu, ya katanya sih menurut sejarawan kan ini bangunan ini tuh yoni gitu. Kenapa yoni dan kenapa Monas itu lingga, kenapa lingga bukan yang parlemen gitu, karena yoni ini diharapkan dia akan menghasilkan undang-undang yang baik gitu. Jadi produktif menghasilkan undang-undang yang memang berpihak pada rakyat yang dihasilkan oleh dewan yang mewakilinya gitu. Tapi yang terjadi adalah paradoks dari yoni itu sendiri gitu. Anggota dewannya kebanyakan laki-laki, eee, terus juga produk undang-undangnya ya yang dihasilkan juga kebanyakan, belum berpihak sama perempuan atau masyarakat luas. Nah, eee, saya mau mulai dari kalimat yang mungkin kita sering dengar atau bahkan kita ucapkan, hukum adalah produk politik. Kualitas undang-undang ditentukan kualitas parlemen dan partai politik gitu. Nah, kalau kita kaitkan dua kalimat ini, seakan-akan kalimat kedua tuh mau bilang eee, ada objektivitas dalam merumuskan dan menghasilkan undang-undang gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke kalimat pertama, hukum adalah produk politik, itu bisa bahkan cenderung bermakna siapa yang menguasai politik, dialah yang menguasai hukum gitu. Jadi bukan kualitas yang objektif yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang, tapi obsesi masing-masing kelompok politik yang di dalam parlemen adalah partai politik. Yang asumsinya di dalam demokrasi, ya partai politik itulah yang mengagregasi, yang menyampaikan aspirasi rakyat, yang memilih wakil-wakilnya itu ke parlemen, lalu parlemen itu yang menghasilkan undang-undang gitu. Nah, saya mau tunjukin contoh ekstrimnya ya. Ini pemilu 1955, menurut saya ini salah satu pemilu yang terbaik di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya tahun 1955 Indonesia itu pakai sistem pemilu distrik ya atau sistem pluralitas, ini yang dipakai di Amerika. Yang menguasai parlemen lebih dari 50%, angkanya itu 67%, itu adalah Partai Masyumi. Karena Masyumi menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Nah, di dalam parlemen, DPR, kalau yang menguasainya lebih dari 50%, dan dia punya obsesi undang-undang, maka undang-undang itu sah tanpa memperhatikan entitas lain di dalam parlemen itu. Gitu. Jadi kalau saat 55 itu kita pakai distrik, Indonesia jadi negara Islam. Nah, tapi yang terjadi, yang sebelah kanan ini, Indonesia pakai sistem pemilu proporsional, yang menang adalah yang dapat suara terbanyak, bukan yang menguasai daerah pemilihannya. Yang paling banyak dapat suara, meskipun itu paling banyak di daerah-daerah kota, itu adalah PNI, partainya Soekarno, yang kemudian jadi presiden. Nah ini kalau dibanding-bandingin mirip kayak electoral college-nya US gitu. Hillary Clinton-nya udah dapat suara paling banyak, tapi secara pemerataan daerah pemilihan itu yang paling banyak menang adalah Trump. Nah itulah mirip-miripnya. Masyumi itu secara electoral college kalau dikonversi istilahnya, secara electoral college itu dia menguasai Indonesia karena distribusi suaranya itu merata dari Sabang sampai Merauke. Kalau PNI itu paling banyak menang di daerah-daerah kota gitu. Nah, ini gambaran bahwa undang-undang atau hukum adalah penguasaan politik. Siapa yang menguasai politik, ya dia yang kemudian menguasai undang-undang. Dia yang kemudian menghasilkan hukum menurut obsesi politiknya.
Nah, ini kalau kita rujuk ke konstitusi reformasi ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini amandemen pertama pasca reformasi, bahwa yang namanya kekuasaan undang-undang secara redaksi memang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Redaksinya kekuasaan membentuk undang-undang. Dia punya kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang, menyetujui rancangan undang-undang, mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kalau diabaikan sama presiden plus 30 hari bisa sah dengan sendirinya. Nah, yang mau saya ingatkan di sini, di dalam trias politika kita hanya kekuasaan yudisial saja yang jabatan politiknya itu yang jabatan hakimnya itu tidak dipilih melalui pemilu begitu. Presiden dipilih melalui pemilu, anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu gitu. Jadi siapa yang memenangkan pemilu, ya dia yang memenangkan politik, dia yang kemudian lebih mungkin merealisasikan obsesi undang-undang atau hukumnya gitu. Nah, tapi yang juga perlu diingat bahwa dan ini pas banget di konteks kenapa RUU Cipta Kerja itu bisa cepat banget disahkan gitu. Indonesia itu sebetulnya tidak, kalau kita merujuk pada kewenangan presiden ya, yang bisa mengajukan rancangan undang-undang, bisa membahas rancangan undang-undang, menyetujuinya, mengesahkan rancangan undang-undang jadi undang-undang, lalu kemudian punya kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang setingkat undang-undang. Nah, disimpulkan presiden Indonesia itu adalah yang punya kewenangannya paling kuat di dunia gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat sebagai rujukan presidensialisme yang kokoh ya, yang stabil, presiden Amerika itu kewenangan undang-undangnya hanya punya hak veto saja gitu. Jadi ketika undang-undang itu dihasilkan di parlemen, kewenangan presiden US hanya iya atau tidak saja untuk menyikapi atau selaku kewenangan legislasinya gitu. Nah, di kita ini punya 5 ini gitu. Berarti kalau ada yang bilang Presiden Joko Widodo itu presiden yang lemah, secara kewenangan di konstitusi, dia punya kewenangan yang paling kuat sebagai presiden dibandingkan negara-negara lain di dunia yang menganut sistem presidensial. Nah, DPD kita simpulkan nggak punya banyaklah kewenangannya, dia hanya bisa mengajukan, membahas, dan mengawasi, nggak bisa mengesahkan, dan itu pun di kewenangan sempit ini dia hanya mengurusi urusan daerah saja. Nah, bersyukurnya setelah reformasi kita punya lembaga yudisial yang bisa menguji undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Jadi kalau ada obsesi politik yang tidak terhubung dengan konstituen, itu secara hukum juga bermasalah gitu, yang dihasilkan oleh DPR atau oleh presiden, pemerintah, kita bisa menguji, mengkoreksinya melalui jalur Mahkamah Konstitusi, termasuk pemetaan masalah dan kemudian tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja ini penting untuk kemudian dihubungkan sama kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kalau kita buka website-nya DPR, saya bandingkan di sini prolegnas list panjangnya 2020 sampai 2024. Jadi tetap paling banyak itu DPR dengan 180 rancangan undang-undang. Pemerintah itu 26,7% dan sisanya adalah DPD. Nah, di prolegnas prioritasnya juga paling banyak itu DPR. Tapi yang menarik gini, di antara undang-undang itu ada RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja yang proses pengesahannya itu cepat banget gitu. Khususnya si RUU Cipta Kerja. Kalau Undang-Undang Minerba ini kan sebenarnya diinginkan oleh pemerintah itu dan DPR di tahun 2014, tapi karena realitas politiknya, nanti saya akan jelaskan, itu tidak mendukung untuk cepat disahkan gitu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya, ini RU yang lahir dari, saya sebutnya lah politik elit lah, ini dari teman-teman LSM, yang terhubung sama
Dewan Perempuan ya. Di tahun kalau perlindungan Undang-Undang RUU PRT itu di hasil teman-teman perempuan hasil pemilu 2004 dan sampai sekarang ini belum sah. Lalu ada RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah ini juga aspirasinya sebenarnya dari politik elit dari LSM ini yang kemudian terhubung sama Dewan Perempuan di parlemen gitu melalui berbagai macam partai politik. Tapi karena jumlahnya kurang dan kalaupun perempuan belum tentu juga mendukung, tidak murni ini diinisiasi atau pemprakarsanya adalah DPR atau pemerintah, ya undang-undang ini mandek. Jadi ketika perempuan dewan yang tahun 2004 itu menginisiasi berdasar yang terikat dengan grassroots perempuannya, ini nggak terpilih lagi dan makin berkurang orang-orang yang mengusulkan ini dulu, ya jadinya nggak kuat gitu untuk kemudian meyakinkan di parlemen, apalagi di parlemen ya, meyakinkan fraksinya sendiri juga itu lemah gitu. Sedangkan yang di politik elit yang namanya Minerba sama RUU Cipta Kerja itu ya keinginannya DPR sama keinginannya pemerintah itu yang Cipta Kerja ini. Nah ini alur perundangannya secara umum ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah saya mau tekankan di sini dari proses ini sebenarnya yang ya bisa masyarakat di luar parlemen itu atau di luar pemerintahan itu bisa mempengaruhi lah tanda kutip ya, mempengaruhi bagaimana kualitas undang-undang itu dihasilkan. Ya ini di alur pembahasan aja gitu. Selebihnya ya atau taruhlah di penyusunan ya, karena di sini ada naskah akademik dan di dalam naskah akademik pun ini saya gambarkan semakin banyak orang yang ada di sini, semakin mungkin kita itu mempengaruhi proses undang-undang gitu. Dan yang paling mungkin mempengaruhi ya di tahap pembahasan saat daftar masalahnya itu sedang dibuat dan kemudian disampaikan ke publik lalu dapat masukan dari publik gitu. Wakil-wakil masyarakat memberikan masukan. Nah, kalau naskah akademik ya memang ini bisa terlibat, tapi ya ini karena naskah akademik. Tadi Nahima udah bilang yang namanya produk penelitian ya itu nggak semua bisa mengaksesnya dan nggak bisa mengelolanya untuk apalagi kemudian dihubungkan pada produk undang-undang. Nah selebihnya tahapan ini ya urusannya pemerintah gitu, urusannya pemerintahan dalam artian ini parlemen dan pemerintah. Nah di luar ini ada partai politik yang terakses kuat ke parlemen dan pemerintah. Kita tahu bahwa presiden terpilih adalah presiden terpilih Joko Widodo menyertai keterpilihannya oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang itu juga memenangkan pemilu dan ketua partai politik itu punya pengaruh kuat dalam mempengaruhi ketentuan dan sah atau tidaknya undang-undang. Jadi bisa dibilang ya ini ada sih pembahasan gitu. Selebihnya yaitu setelah pengesahan kita cuma bisa demo-demo aja di luar dan ya itulah begitu kuatnya kelembagaan ini yang mengklaim dirinya wakil rakyat gitu. Jadi kalau misalnya kadang suka ada bercandaan gini di teman-teman dewan, ini teman-teman masyarakat sipil bilangnya sebagai mewakili rakyat gitu. Lah yang mewakili rakyat ini kami ini udah dipilih gitu lewat pemilu dengan sekian suara dan kami mendapatkan kursi kekuasaan gitu. Dan kalau masyarakat sipil khususnya NGO ya klaim-klaim aja gitu apa ia terhubung gitu. Ini sindiran dari anggota dewan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat. Nah, yang terjadi di parlemen, misalnya di kasus Undang-Undang Minerba gitu. Kenapa sih Undang-Undang Minerba nggak secepat Undang-Undang Cipta Kerja gitu? Undang-Undang Minerba kan tahun 2014. Nah, sebenarnya kita di dalam pemilu selalu setelah kita menerapkan sistem presidensial, memilih presiden secara langsung sejak tahun 2004, kita punya masalah yang namanya multi partai ekstrim. Apa itu? Jadi partai di dalam parlemen bukan jumlahnya ya, tapi kekuatannya yang signifikan itu banyak gitu. Kalau kita lihat hasil pemilu 2019,
di sini ada 9 partai, ya, tapi menurut rumus INPP-nya, ini ada sekitar 7 partai yang signifikan gitu, atau ada 7 kekuatan di dalam parlemen itu yang signifikan untuk mempengaruhi undang-undang itu bisa sah atau enggak. Gitu. Nah, kalau udah lebih dari 5 nilai INPP-nya atau indeks fragmentasi partai politiknya, itu dikatakan sebagai multi partai ekstrim dan itu gambaran parlemen yang buruk gitu. Nah, yang terjadi saat Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, maka berlakulah apa yang disebut ini sebutan obsesi dari sistem presidensial ya. Jadi terjadi ada presidensial yang efektif gitu. Kenapa efektif? Karena Presiden Joko Widodo itu punya koalisi yang lebih dari 80% gitu. Oposisinya hanya PKS dan Demokrat yang punya 18% suara ketika digabungkan. Dan yang menariknya, undang-undangnya itu gabungan dari 76 undang-undang lintas bidang gitu. Kalau kita bandingkan undang-undang lain itu prosesnya panjang, bagaimana membuat naskah akademiknya, bagaimana kemudian dikomunikasikan ke lintas fraksi, kemudian di pembahasan itu dibuka ke publik untuk kemudian dikritisi DIM-nya gitu. Nah ini 76 undang-undang lintas bidang, harusnya juga naskah akademiknya juga lintas bidang gitu. Tapi ini bisa cepat. Ini tanda bahwa Joko Widodo itu punya kewenangan yang kuat banget gitu. Karena ini inisiatif Presiden Joko Widodo, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Presiden Joko Widodo pengen yang menurutnya, klaimnya, Indonesia itu iklim investasinya buruk, kemudian penyerapan tenaga kerjanya jadi sempit gitu. Maka yang dibutuhkan adalah undang-undang yang bisa mengatasi itu dan menurut Presiden Joko Widodo ya obsesinya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menjawab permasalahan utama sektor ekonomi dalam hal investasi dan penyerapan lapangan kerja gitu. Nah, jadi keinginan Presiden Joko Widodo di tahun 2020 bisa disahkan di dalam fragmentasi yang tinggi, multipartai ekstrim, hanya menyisakan 18% oposisi gitu. Menurut saya ini presidensialisme terkuat sepanjang sejarahnya Indonesia gitu. Nah, yang terjadi di sini sebenarnya diharapkan oleh desain pemilu serentak. Jadi pemilu serentak itu ada yang namanya kotel efek yang dioptimalkan. Sebenarnya kotel efek itu ada di luar pemilu serentak. Misalnya dulu di tahun 2014 kalau teman-teman ingat ada Prabowo efek, Jokowi efek, atau ada Roma Irama efek dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya efek partai politik yang efek dari sosok yang diusung oleh partai politik yang kemudian mempengaruhi elektabilitas partai politik untuk masuk ke parlemen gitu. Nah, kalau misalnya pemilu presiden sama DPR-nya itu digabungkan, maka kotel efek itu lebih optimal gitu. Sehingga yaitu elektabilitasnya PDIP signifikan signifikan berbeda dan PDIP di tahun 2024 bisa mencalonkan presiden tanpa harus berkoalisi karena punya kursi lebih dari 20% gitu. Nah, tujuan pemilu serentak apa? Ada dua. Satu, menghasilkan parpol atau koalisi mayoritas pendukung presiden. Dua, dia menyederhanakan sistem kepartaian. Nah, yang pertama, ini berhasil dicapai. Ini tadi ya, Jokowi punya koalisi mayoritas, lebih dari 5% di parlemen. Jadi kalau dia punya obsesi undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dia bisa merealisasikan itu bahkan dengan cepat. Nggak nyampe 1 tahun. Nah, tapi tujuan keduanya ini nggak kecapai, menyederhanakan sistem kepartaian. Nah, sebenarnya parlemen kita itu ada masalah karena multipartai ekstrim. Kalau multipartai ekstrim, dia itu jadinya ideologinya nggak jalan gitu. Ya koalisinya Presiden Joko Widodo kan ada yang nasionalis, ada juga partai Islam kayak P3 begitu. Nah, dipetakan oleh beberapa ilmuwan politik, kalau presidensial itu multipartai ekstrim, kemungkinannya itu ada dua.
Satu, dia terseok-seok. Maksudnya apa? Jadi kalau dia punya obsesi undang-undang nih presiden yang terpilih, terus kemudian diusulkan di parlemen, tapi kalau parlemennya fragmentasinya tinggi, dia tidak bisa tidak punya jaminan 50%, maka undang-undang itu nggak sah gitu, akan terhambat gitu. Itu yang terjadi oleh Presiden Joko Widodo di Undang-Undang Minerba. Meskipun itu inisiatifnya DPR, tapi Undang-Undang Minerba juga diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, atau kemungkinan selain terseok-seok bisa sih efektif, bisa berjalan, tapi cenderung korup gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan dari berlangsungnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya apa sih yang diinginkan, apa sih yang terjadi di partai-partai ini gitu. Ideologinya berbeda gitu. Platform partainya berbeda, basis masanya berbeda, kalaupun kita masih punya basis massa ya. Tapi Presiden Joko Widodo bisa meyakinkan partai-partai yang secara ideologi berbeda, misalnya kayak P3, PAN gitu kemudian, atau mungkin PKB agak berbeda. Ini bisa kemudian bergabung ke koalisi ini untuk kemudian mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemungkinannya dari pengalaman perjalanan presidensial di banyak negara, terutama di Amerika Latin, dia bisa berjalan, tapi ada yang namanya konsekuensi korupsi. Jadi ada konsekuensi proyek pembangunan yang dibagi-bagi dari partai politik yang menyetujui undang-undang ini, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Itu yang semoga sih enggak, tapi kecenderungannya seperti itu. Jadi pilihannya ya terseok-seok, nggak dihasilkan undang-undang karena fragmentasi tinggi, atau bisa efektif tapi korup gitu. Nah ini ya, kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja diklaim bisa mengefektifkan pembangunan, menyerap lapangan kerja dan investasi, ya jangan-jangan partai-partai ini kebagian gitu dari proyek-proyek pembangunan. Itu sih yang kemungkinan partai-partai ini bisa mengiyakan keinginan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita bandingkan sistem politik dengan kualitas negara, saya pakai Freedom House sama Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi sama indeks kebebasan demokrasinya Freedom House. Ini skor Freedom House, ini indeksnya TI, Transparansi Internasional, nilainya, jadi makin 100 itu paling bersih, 0 itu paling korup gitu. Nah ini sistem pemerintahan, ini sistem kepartaian, ini sistem pemilunya. Nah, kalau teman-teman bandingkan indeks-indeks ini dengan sistem politik, nggak ada itu yang namanya negara yang bagus, kualitas kebebasan demokrasi dan anti korupsinya, itu yang punya sistem kepartaian, sistem pemerintahan presidensial gitu. Nah, misalnya yang sering dikenal tuh Amerika Serikat ya. Amerika Serikat tuh indeks skor Freedom House-nya ini di tahun 2018 ya. Ini 86 skornya. CPI-nya, Corruption Perception Index-nya 75. Nah, dia presidensial. Ini di posisi 53 gitu. Nah, ada negara yang unik gitu. Dia presidensial, dia multipartai, tapi dia skor Freedom House-nya sama CPI-nya itu terbilang baik gitu. Nah ini kenapa sih Uruguay bisa seperti ini? Karena dia, kita bandingkan sama Indonesia. Indonesia juga sama nih sistem politiknya kayak Uruguay ini. Presidensial, milih presiden langsung, terus juga multipartai. Tapi skor demokrasi sama korupsinya jelek gitu. Nah, ada keterhubungan antara sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilu yang dinamakan sistem politik di dalam demokrasi itu. Jadi, kalau kita mau pilih presiden langsung, partai signifikan di parlemennya 2 aja. Gitu. Ini yang kemudian terjadi di pemilu Amerika Serikat. Jadi negaranya tidak mengalami anomali politik gitu. Nah, dui partai ini dihasilkan melalui pemilu sistem distrik dengan memilih daftar caleg terbuka. Nah, kalau kita mau kalau di sistem pemerintahan parlementer, dia sistem kepartaiannya itu multipartai,
Nah, multipartai ini dihasilkan di sistem proporsional dengan daftar parpol tertutup. Ini apa ya? Pasangannya lah, ya kesesuaiannya lah. Nah, Indonesia mengalami anomali sistem pemilu, sistem politik, mengalami anomali sistem politik. Ini salah. Jadi kita tuh pilih presiden langsung, tapi partai di parlemennya multi partai ekstrim. Lalu kita pakai daftar caleg terbuka. Nah, konsekuensi dari anomali sistem politik ini ada banyak. Saya sebut di sini pemerintahannya tidak efektif, karena multi partai ekstrim, terus oposisinya tidak sehat, cenderung korup, dan ideologinya cair. Nah, karena ideologi cair, jadi oposisi itu tidak sehat. Jadi oposisi itu ya nggak pakai ukuran ideologi apa gitu, nggak pakai platform atau aspirasi apa gitu yang terhubung sama masyarakat. Jadi kalau misalnya ada nggak oposisi di parlemen, ya di Undang-Undang Cipta Kerja PKS dan Demokrat apa iya itu oposisi yang kemudian berfungsi baik gitu dalam proses check and balance antara proses eksekutif sama legislatif. Saya orang yang menjawab belum baik gitu. Nah, di tengah ideologi cair multipartai ekstrem itu, kita sering ditarik oleh dua ideologi klasik di Indonesia gitu, yaitu nasionalis atau disebutnya oleh LSI dan NU itu Pancasilais versus Islamis. Nah, ini kemudian yang sering dimainkan oleh politik elit di momen-momen pemilihan eksekutif gitu, dengan tarik-menarik antara siapa yang nasionalis, siapa yang pro Bhinneka, sama yang pro Islam gitu. Menyedihkan sih, seakan-akan itu ideologis, tapi sebenarnya itu permainan elit gitu. Karena kalau kita lihat di tarikan garis ini, yang satu semakin Pancasilais, yang 10 semakin Islamis, itu partai ini nggak konsisten gitu dengan apa yang dipetakan oleh LSI atau NU gitu. Misalnya saat ada keterbelahan cebong versus kampret dengan pilihan Presiden Jokowi sama Prabowo, P3 sama PKB yang sebenarnya spektrum Islamnya itu kuat gitu, itu malah ada di kubu Pancasilais gitu. Nah, sayangnya pemilih itu jadi korban dari permainan politik sentimen antara nasionalis sama Islam ini gitu. Di tengah ideologi yang cair, gara-gara sistem politik kita mengalami anomali atau penyimpangan. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan? Tadi kita bersyukur ya, kita punya Mahkamah Konstitusi hasil reformasi. Jadi di dalam siklus politik undang-undang, ini kan kalau misalnya kualitas politiknya itu buruk, jadinya seperti ini. Undang-undang yang dibuat oleh anggota dewan dalam politik yang buruk itu menghasilkan undang-undang pemilu, lalu dipilih melalui pemilu, terpilih nih jabatan presiden sama DPR DPD, lalu ini kemudian menghasilkan undang-undang lagi. Nah, keadaan itu kita bisa sela melalui revisi menguji undang-undang gitu, pasal dan bahkan undang-undangnya itu sendiri kalau di konteks Undang-Undang Cipta Kerja ya uji formil. Nah, tapi ya itu tadi kita punya Mahkamah Konstitusi, 3 hakimnya dipilih jadi orang-orang yang dipilih melalui pemilu. Presiden punya hak 3 hakim, DPR punya hak 3 hakim. Nah, MA ini ya Mahkamah Agung punya hak 3 hakim. Nah, inilah yang kemudian penting untuk dioptimalkan, mana ketentuan undang-undang yang bermasalah, mana undang-undang yang bermasalah kita uji di Mahkamah Konstitusi. Kalau kualitas hakimnya buruk, ya bukan berarti kemudian kita menyerah pada lembaga buah reformasi ini untuk kemudian bisa memperbaiki ya sebagian atau banyak dari undang-undang yang dihasilkan dan yang kita tidak harapkan ada itu. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu, ini kami punya daftar judicial review prioritas gitu untuk memperbaiki politik Indonesia yang kemudian bisa mempengaruhi kualitas hukum di Indonesia gitu. 1, memudahkan syarat pembentukan partai politik, ini ada di Undang-Undang Partai Politik. 2, memudahkan kepesertaan partai politik di pemilu, plus keterbukaan keuangan.
3. Menghapus ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah. 4. Menghapus ambang batas parlemen. Dengan begitu, parlemen punya koreksi setiap kali pemilu dan di sela-sela pemerintahannya, dan partai-partai di luar parlemen bisa masuk memperbaiki parlemen yang ada sekarang. Nah, ini saya hubungkan dengan demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin gitu. Menurut saya, aksi massa yang masif terjadi di banyak daerah gitu ya, ini penting dihubungkan dengan syarat pembentukan partai politik dan kepesertaannya di pemilu gitu. Jadi ada kepengurusan dan kantor tetap nih ya, ini berat banget sebenarnya. Partai untuk ikut di pemilu itu harus punya 100 dan harus punya kantor dan kepengurusan 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, 50% di kecamatan gitu. Nah, kalau lihat-lihat dari jauh sih, harusnya ini bisa dipenuhi oleh kita yang udah menyimpulkan mosi tidak percaya terhadap parlemen, terhadap DPR, untuk kemudian membangun politik elektoral, membangun kekuatan politik di luar parlemen untuk ikut pemilu dan memenangkan kursi di parlemen gitu. Nah, ini ada juga nih syarat keterwakilan perempuan, juga syarat kepengurusan yang beranggotaan di tiap-tiap daerah yang dibuktikan oleh kartu anggota atau kartu tanda penduduk. Nah, ini syarat-syarat kependudukan, keanggotaan dan perempuan ini, saya lihat juga banyak teman-teman perempuan yang turun untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini penting dihubungkan menjadi kekuatan politik yang nyata dalam artian bisa membentuk partai politik, bisa mengikuti pemilu dan memenangkan kursi kekuasaan di DPR. Nah, saya bandingkan, taruhlah kalau misalnya aspirasi yang paling banyak dikesampingkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah aspirasi kita sebagai buruh, sebagai kelas pekerja gitu. Misalnya, saya bandingkan Partai Buruh ini dengan PKS, Partai Islam gitu. Nah, tahun 99, PKS itu cuma dapat 1,36% atau setara 7 kursi. Sedangkan Partai Buruh itu kalau disatukan, Partai Buruh itu di tahun 99 ada 5, ada PRD, ada Partai Buruh, ada Partai Pekerja Indonesia dan sebagainya. Itu kalau di total persentasenya hanya 0,37% atau setara 2 kursi gitu. Tapi karena mereka Partai Buruh ini terpisah-pisah, jadinya nggak dapat kursi satu pun gitu. Nah, saat itu di tahun 99 tidak ada ambang batas parlemen dan membentuk partai politik hanya mengumpulkan 50 orang saja gitu. Mudah banget. Tapi ya kita tahu kenapa buruh tidak sukses di pemilu 99 ya karena ideologinya udah dibunuh oleh Orde Baru tahun 65 dan sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto ya aktivisme politik buruh ya dibungkam, termasuk sebenarnya aktivitas Islam politik juga sih. Nah, di tahun 2004 buruh ikut lagi, yang paling cuman ada satu partai buruh, cuman dapat 0,56%, dan ini pun nggak bisa mengkonversi menjadi satu kursi, meskipun meningkat dari 0,37 ke 0,56 gitu. Nah, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya hanya 1,36%, ini melonjak sampai 7,34% gitu. Nah, oke lah, karena di tahun 2004 inilah sampai 2009 kalau nggak salah, yang namanya Undang-Undang Buruh sama Undang-Undang Serikat Pekerja ini kan baru dihasilkan ya di masa pemerintahan ini kan. Jadi mungkin aja kekuatan buruh itu masih lemah gitu. Nah, tapi sayangnya di tahun 2009 maka diberlakukan ini yang namanya syarat kepesertaan partai di pemilu yang amat berat, terus dengan ambang batas parlemen 2,5% gitu. Dari 2009 sampai pemilu yang terakhir 2019, keikutsertaan partai politik makin berat dan syarat masuk ke parlemennya juga makin berat gitu. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan oleh kita yang mengalami kemarahan pemerintahan terpilih, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Ini untuk penting membangun politik di luar parlemen untuk
terlibat dalam pemilu dan memenangkan pemilu gitu. Di sisi lain, Partai Asas Islam yaitu PKS trennya mengalami kepemilikan kursi yang makin meningkat, meskipun di tahun 2019 persentase suaranya itu berkurang, tapi jumlah kursinya itu meningkat jadi 50 kursi gitu. Nah ini jadi catatan gitu. Penting untuk mendata teman-teman yang melakukan aksi massa, kemudian menyimpulkan mosi tidak percaya, yakin dengan kekuatan politik di luar parlemen untuk mengkonversi data kita semua itu ke dalam menjadi kekuatan politik di pemilu. Nah, kalau perempuan ini sejak reformasi perempuan menyimpulkan tidak membuat partai politik sendiri, tapi terlibat dengan politik diaspora di partai-partai politik yang ada saat itu, yang sebenarnya trennya membaik sih dalam segi jumlah gitu. Di tahun 99 kurang dari 10%, di tahun 2019 lebih dari 20% gitu. Tapi ada catatan kualitasnya yang makin ke sini makin dipertanyakan. Di tahun 99 perempuan dewan bisa terlibat di dalam pengesahan undang-undang HAM, undang-undang kepemiluan yang banyak menyertakan afirmasi perempuan. Kemudian di 2004 mengesahkan undang-undang PKDRT, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, lalu undang-undang kewarganegaraan yang memberikan hak yang baik bagi perempuan yang punya anak gitu untuk bisa mempengaruhi anaknya menentukan kewarganegaraan gitu. Nah, jadi yang dimaksud kualitasnya kualitas baik di sini saya sebut dua di sini. Satu, berpengalaman di isu kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Dua, mendorong dan menghasilkan undang-undang berkait kesetaraan gender. Nah, di tahun 2009 dan 2014 sampai 2019, saya nggak ada tuh ngelihat undang-undang atau kekuatan perempuan dewan yang sekuat di dua pemilu sebelumnya, gitu, yaitu 99 dan 2004. Ini nanti kita bahas ada persoalan di sistem pemilunya gitu. Nah, ini selain kita punya aksi massa di konteks Undang-Undang Cipta Kerja, kita sebenarnya punya aksi massa tahunan. Selain May Day di teman-teman buruh juga ada Women March gitu. Nah, menurut saya Women March yang saya selalu hadir di Women March kecuali di tahun lalu ya. Di tahun kemarin saya masih hadir. Saya nggak tahu nih, ada kesadaran nggak untuk mendata teman-teman yang ikut Women March ini di Jakarta dan daerah-daerah yang menyelenggarakan Women March itu. Saya ngelihatnya media sosial makin banyak, makin aktif gitu. Nah, penting data-data itu untuk dihubungkan kepada kekuatan politik. Karena apa? Karena yaitu kalau kita mengharapkan undang-undang yang baik, hukum yang baik, dia ditentukan oleh pemenang pemilu dan penguasa politik. Gitu. Jadi saya berharap obrolan kita malam ini bisa menstimulus teman-teman untuk terlibat di politik elektoral, ikut pemilu dan terlibat di partai politik. Terima kasih. Ya, makasih Kang Usep atas paparannya. Tadi selama paparan udah banyak banget nih di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya akan langsung bacakan ya, yang paling mendekati dan butuh klarifikasi sebetulnya ini pertanyaan dari Sabrina Aninta. Jadi dia masih belum paham mengapa presidensial multipartai itu dianggap anomali dalam PPT-nya Kang Usep tadi ya. Mungkin lebih ditekanin soal yang ideologi cairnya itu kali, Kang. Kang masih di mute. Mbak Tiwi, kayaknya dikumpulin aja pertanyaannya mana aja yang dibahas, karena siapa tahu ada yang sama pertanyaannya. Ya, tadi juga, dari Sabrina ya, yang dia menanyakan bagaimana mengapa presidensial multipartai itu terhitung anomali. Juga dia nanya kenapa masyarakat sipil
apakah masyarakat sipil punya sistem untuk mengawasi DPR yang sudah terpilih? DPR itu nggak membawa aspirasi mereka. Kalau di US itu kan ada individu yang benar-benar bisa ngobrol sama konstituennya kalau ada apa-apa. Menurut Sabrina ya. Apa aku mau share screen aja ya, kumpulan? Ini saya baca kok. Ini saya coba. Oh, ada juga yang dari Kak Andi Cipta ya. Apa sih bedanya judicial review dan legislative review? Apakah harus GR dulu baru legislative review? Oke. Ini ya. Nah ini, kenapa sih pemerintahan presidensial itu nggak bagus sama multi partai ekstrim? Yaitu alasannya karena tadi di awal, ya namanya undang-undang bisa sah kalau lebih dari 50% gitu. Jadi saya kasih contoh ekstrim, kalau Masyumi tahun 55, ya dia bisa mendirikan negara Islam, menghasilkan undang-undang yang pro syariat Islam gitu. Nah, kalau misalnya sistemnya parlementer kayak di tahun 55, kan nggak ada pemilu presidennya kan. Kalau di sistem parlementer, eksekutifnya ada di dalam parlemen gitu. Karena dulu yang menang adalah PNI yang sebelah kanan, dan Soekarno itu dari PNI, ya yang jadi presiden adalah Soekarno gitu. Karena pemenang pemilu dan partai-partai di dalam parlemen itu bisa memilih sendiri presidennya, atau kalau biasanya sih namanya Perdana Menteri kalau di parlemen. Jadi eksekutifnya atau pemerintahannya itu ada di parlemen, makanya namanya pemerintahan parlementer. Pemerintahannya ada di parlemen. Parlemen yang memilih pemerintahan. Pemilunya cuma ada satu gitu. Jadi pemilu DPR, pemilu parlemen, anggota parlemennya udah ada, milih pemerintahan. Nah, kalau di sistem presidensial, kita milih presidennya langsung, milih kepala pemerintahannya itu dari pemilu gitu. Ada kemungkinan presiden terpilihnya tidak didukung oleh parlemen. Jadi ini yang terjadi sebenarnya sama Presiden Joko Widodo sebetulnya. Presiden Joko Widodo partainya kan PDIP. Nah, sebenarnya PDIP kan hanya menghasilkan 22,26% kan. Nah, tapi karena dia bisa punya koalisi yang lebih dari 50%, khususnya di Undang-Undang Cipta Kerja, jadi dia bisa melancarkan keinginannya dalam menghasilkan undang-undang gitu. Atau merealisasikan janji kampanyenya kalau secara umum gitu, yang bisa didukung melalui undang-undang. Nah, kalau di Amerika kan partainya cuma dua, misalnya Trump, terus di dalam parlemen cuma ada Demokrat sama Republik gitu. Nah, kalau misalnya Trump itu pengen buat kebijakan atau undang-undang yang harus dapat restu dari House Representative, nah dia tinggal memainkan partai Republik yang lebih dari 50% gitu. Tapi kalau misalnya partai Republiknya kurang dari 50%, ya dia tinggal mempengaruhi orang-orang Demokrat yang mau menyempal dari partai Demokratnya untuk mendukung kebijakannya Trump atau kebijakannya presiden gitu. Nah, kenapa mungkin mempengaruhi? Nah, ini masuk ke tadi ya pertanyaannya Sabrina ya. Di Amerika kenapa anggota dewan itu bisa secara individu bisa ngobrol sama konstituennya gitu. Karena Amerika menerapkan sistem distrik, sistem pluralitas. Nah, sistem pluralitas itu yang saya bilang dia memang sistem yang cocoknya, yang memang sesuai untuk memilih caleg, bukan memilih partai gitu. Kalau kita nonton film, saya lupa judulnya ya, yang Alexandria Ocasio-Cortez tuh di Netflix, itu gimana Alexandria Cortez tuh
meyakinkan grassroots ya. Kalau saya mau nyalek loh, mewakili Partai Demokrat, dukung saya ya. Itu saya merinding loh ngelihatnya. Karena itulah yang terjadi di sistem distrik dengan memilih calon gitu. Karena yang namanya sistem distrik dengan hasil dui partai itu, kursi parlemennya adalah kursi si dewannya, bukan kursi partainya. Jadi yang bisa menentukan ditarik atau tetap dia ada di parlemen itu adalah konstituennya. Makanya dia merumuskan program-programnya tuh dari grassroots, dari orang-orang yang mendukung dia sebagai calon gitu. Ketika dia udah dapat sejumlah tanda tangan dengan masukan aspirasi dari masyarakat, dia setorkan itu ke Partai Demokrat. Partai Demokrat saya Alexandria Cortez, saya didukung oleh sejumlah konstituen saya, calon konstituen saya, ini aspirasi saya, ini verifikasi bukti tanda tangannya gitu. Nah, jadi yang namanya program atau agenda legislasi itu memang dimulai dari grassroots. Beda kalau di sistem proporsional yang idealnya dengan daftar parpol tertutup memilih partai politik bukan memilih caleg. Karena memang di dalam sistem proporsional kursi dewan itu adalah kursinya partai politik gitu. Jadi nggak ada itu signifikansinya kalau ada orang yang menyempal dari partainya di sistem kepartaian kita dengan menggunakan sistem pemilu proporsional. Jadi yang dipegang adalah pendapat fraksi gitu, bukan pendapat individu-individunya. Kalau misalnya nanti individu itu ada yang keluar gitu, wah saya nggak setuju sama sikap partai saya gitu. Tapi yang dihitung adalah suara fraksinya gitu. Kecenderungannya di sistem parlemen kita dengan sistem proporsional, kursinya adalah kursi partai, yang menentukan adalah pendapat fraksi, bukan pendapat individu dewannya begitu. Jadi saya orang yang berpemahaman kalau kita punya imajinasi memilih caleg di dalam sistem pemilu proporsional terbuka, maka caleg itu ketika terpilih akan mendengarkan kita yang memilihnya, itu nggak akan nyata terwujud gitu karena dewannya pasti takut sama partai politiknya karena kursi dewan yang bisa mengeluarkan dia ya partai politik gitu, bukan konstituen yang memilihnya. Begitu. Lalu tadi ada pertanyaan partai buruh juga ya. Partai buruh juga ada fragmentasinya. Nah itu yang saya maksud, sebenarnya Islam juga punya fragmentasi besar loh. Ada yang menyederhanakan obsesi politik teman-teman Islam ini, karena Islam kan gampang ya agama, jadi didoktrin aja gitu. Nah, justru kalau menurut saya kebutuhan kerja sejahtera itu lebih nyata dibandingkan pahala atau obsesi surga ya. Kalau menurut saya sih, saya sih menduga ya, makin ke sini, khususnya setelah Partai Buruh berkali-kali gagal ya, memang makin ada ketidakpercayaan gitu terhadap sistem politik kita. Memang sistem politik kita makin buruk dan makin mempersulit, tapi kalau kita makin nggak percaya, ya inilah tren kenapa makin kita tidak percaya kepada partai politik dan pemilu dan partai politik kita makin nggak inklusif gitu. Dan saya berharap momen Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memperluas kesadaran kita pentingnya untuk terlibat di dalam politik elektoral gitu, terlibat di partai politik, ikut pemilu dan menangkan kursi. Gitu. Iya Kang, kemudian pertanyaan soal ini nih, judicial review dan legislative review, mana yang lebih dulu? Apakah JR dulu baru legislative review atau gimana? Kalau dari alurnya ya setelah disahkan, ya pintunya hanya dua sih. Satu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu yang dibuat oleh Presiden. Nah ini sebenarnya ada contoh menariknya. Waktu undang-undang pilkada tidak langsung, itu DPR ngasahin tuh. Pilkada langsung dihapusin, itu tahun 2014 gitu. Tapi
SBY saat itu masih jadi presiden, itu membatalkan undang-undang ini dengan membuat perpu yang bentuknya itu undang-undang pilkada langsung gitu. Jadi perpu yang biasanya hanya ketentuan terbatas, ini satu undang-undang gitu perpunya. Nah, bisa sih ini ada salurannya ya, tapi selain ini jadi bentuk sewenang-wenangnya presiden dengan subjektivitas perpu ya, karena MK udah membatasi sendiri perpu itu kegentingan memaksa itu apa kriterianya gitu. Nah itu selain ini juga ini apa Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pengen dari awal tuh Presiden Joko Widodonya gitu. Jadi lucu kalau kita minta perpu ke Presiden Joko Widodo, dia pengen banget undang-undang ini ada gitu. Dia yang bisa meyakinkan cepat bagaimana parpol itu bikin koalisi mendukung Undang-Undang Cipta Kerja sampai jumlahnya itu lebih dari 80% gitu. Padahal ini undang-undangnya ada 76 undang-undang. Gitu. Nah, pintunya ya ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut saya yang namanya legislasi review ya kita kembali lagi mengevaluasi legislasi itu dibuat gitu, dan itu ini kan udah disahkan. Pun kalau makna dari legislasi review adalah uji formil ya. Kalau kita nggak setuju sama ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu namanya uji material. Tapi kalau kita nggak setuju sama proses pengundang-undangannya yang tidak transparan, tidak partisipatif itu, nah mungkin itu yang dimaksud legislasi review. Kita menguji proses pengesahan undang-undang ini ya, perumusan pengesahan undang-undang ini, itu juga ke Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau hakimnya berpihak sama penggugat, pemohon uji formil, nah MK bisa membatalkan undang-undang ini. Oke. Banyak banget nih pertanyaannya, Kang. Aku gabungin ya, ada pertanyaan dari Amarilis Enika dan yang terakhir dari Pradipa. Kalau dari Amarilis sendiri, dia nanya bagaimana masyarakat sipil dapat mendekati dan meyakinkan parlemen untuk menerima masukan terkait kebijakan atau regulasi, misalnya RUU PKS. Ini juga terkait sama pertanyaan Pradipa, sistem politik atau perubahan seperti apa yang bisa diwujudkan lewat politik perundangan? Mungkinkah mengatasi politik ketokohan? Atau bagaimana nih masyarakat sipil bisa bersatu tadi sesuai rekomendasinya Kang Usep, gerakan masyarakat sipil kemudian menjadi kekuatan politik yang lebih formal gitu dalam pemilu? Nah ini kan kalau misalnya lebih konkret ya mau nggak mau sih, karena tadi ya saya mulai pembahasan diskusi kita hari ini dengan pernyataan ini, hukum adalah produk politik. Siapa yang menguasai politik, dia yang menguasai hukum. Siapa yang punya keinginan menghasilkan undang-undang berpihak pada kelompoknya, ya dia harus memenangkan politik gitu. Jadi secara sistemiknya ini adalah adu subjektivitas sebetulnya dari masing-masing kekuatan politik itu yang diwujudkan oleh partai politik. Jadi kalau misalnya ada yang namanya naskah akademik, ini ya bagaimana masyarakat bisa mempengaruhinya itu sih di ruang-ruang ini. Ini saya kenapa kasih tanda putih di sini, yang lainnya hitam. Ini secara umum kita sulit banget gitu mempengaruhi di tahap perencanaan, di tahap pengesahan sama pengundangan tuh sulit banget gitu. Yang paling mungkin di penyusunan sama pembahasan. Ini paling mungkin di pembahasan. Penyusunan itu ya karena ini naskah akademik ya hanya segelintir orang. Perludem salah satu yang bisa mengakses ini waktu di rancangan undang-undang pemilu gitu. Kami punya naskah akademiknya, kami punya koalisi dari 70 organisasi masyarakat sipil. Kami bisa menawarkan naskah akademik dan rancangan undang-undang di proses penyusunan, bahkan sebelumnya kami bisa mempresentasikan naskah akademik dan rancangan undang-undang versi masyarakat sipil di undang-undang pemilu itu di forum balik Badan Legislatif. Nah saat itu, ini saya juga mau cerita, saat itu kami samaan sama teman-teman Jala PRT dalam mempresentasikan rancangan undang-undang PRT gitu. Nah saya sih ngelihat ya respon anggota dewan setelah teman-teman Jala PRT itu mempresentasikan RUU PRT itu, yaitu orang-orang yang jauh dari
dari apa ya? Dari lingkar pertemanan dan lingkar politiknya teman-teman gerakan perempuan gitu. Karena apa? Saya coba jawab, bagaimana sih bisa masyarakat bisa mempengaruhi sampai ada yang namanya rancangan undang-undang X gitu. Misalnya sampai ada yang namanya rancangan undang-undang PRT gitu. Ini kan tahun 2000 di fase 2004 sampai 2009 kan. Nah, karena anggota dewan yang saat itu terpilih itu punya komunikasi yang basis massa dengan teman-teman gerakan perempuan gitu. Kita tahu tadi saya sudah ya bentar. Nah, ini di tahun 99 sama di 2004 kualitas dewannya bagus karena satu, dia terhubung sama isu kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan mendorong menghasilkan undang-undang berkait kesetaraan gender. Nah, jadi anggota-anggota dewan perempuan yang tadinya belum terpilih, saat dia mencalonkan, dia didorong sama teman-teman masyarakat sipil yang punya isu perempuan gitu. Yuk kita dukung si X gitu. Misalnya siapa ya anggota dewan dulu ya. Misalnya Nur Syahbani lah tahun 99 gitu. Nur Syahbani masuk kalau nggak salah dia dari PDIP ya. Masuk PDIP jadi dewan, ya dia didorong sama teman-teman yang punya agenda perempuan gitu. Terus di tahun 2004 siapa ya yang misal Nurul Arifin kali ya, Nurul Arifin atau siapa lagi ya? Saya lupa ya. Atau Rike Diah Pitaloka gitu atau apa siapa lagi ya? Mbak Lena dari P3 gitu. Itu dewan-dewan perempuan yang terhubung sama gerakan perempuan gitu. Yang saat dia mencalonkan, dukung saya ya, nanti saya mencalonkan di dapil ini, nanti saya nanti pilih saya ya gitu. Nah, teman-teman di gerakan perempuan kan punya aspirasi. Mbak Nurul, Mbak Lena, Mbak Rike, nanti kalau kepilih, ini kan di konteks 2004 ya. Nanti kalau kepilih, kita ada aspirasi nih, punya RUU PKDRT, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, terus ada RUU PRT. Gitu. Yang ini udah bisa berhasil mereka golkan, di pemilu 2009-nya banyak yang nggak kepilih gitu. Jadi secara angka perempuannya itu meningkat, tapi orang-orang yang punya ikatan di gerakan perempuan untuk mengesahkan RUU PRT banyak yang nggak kepilih gitu. Nah itulah kenapa udah sekian lama kok nggak disahsain ya, karena orang yang menginisiasi untuk masuk ke daftar panjang di prolegnas itu yang ngototnya udah nggak kepilih lagi gitu. Ya ada yang masih bisa menyuarakan sehingga masih ada di daftar panjang prolegnas, tapi yang nggak kuat, nggak orang-orang yang sevokal kayak Mbak Lena, kayak Mbak. Saya orang yang sebenarnya Nur Alvin lumayan ngotot gitu, tapi kan dia di Komisi 2 ya. Siapa ya kalau udah nge-PRTC lupa pastinya orangnya. Tapi ya itu kenapa bisa ada jadi RUU? Karena dia terhubung sama teman-teman perempuan. Pun kalau misalnya di antara anggota dewan ini orang-orang perempuan-perempuan ini kan bikin kaukus perempuan. Kaukus perempuan itu kan menghubungkan perempuan dewan sama perempuan di luar dewan, perempuan parlemen sama perempuan luar parlemen gitu. Nah, tapi ya itu tetap aja yang menentukan adalah fraksi partai politik gitu. Ya, Kang. Ini ada pertanyaan nih dari Andi juga. Andi dari Setjen DPD. Dia bertanya apakah ada pengaruhnya sistem unikameral, sistem satu kamar ya, saat ini yang dianut Indonesia yang memerlukan sistem kontrol atau check and balances dari cabang kekuasaan lain yang berkurang karena bergabungnya partai oposisi utama ke pemerintah. Iya. Ya ini pertanyaannya udah agak expert di tataran negara ya. Tapi gini ya secara umum parlemen 2 kamar, kalau di kita kan ada 2 kamar tuh, ada DPR sama DPD. Yang satu wakil penduduk, yang satu wakil daerah. Nah, biasanya ini cocok di negara-negara yang luas gitu. Negara-negara yang luas. Karena negara-negara luas ini diikat
sentimen politiknya di nasional dengan diberi jabatan di tingkat nasional dengan wakil-wakil dewan daerah. Gitu. Kita negara yang luas pas pakai bicameral atau 2 kamar, namanya DPD. Tapi ada yang dilupa dari prinsip 2 kamar ini di kita yang menerapkan negara kesatuan, sehingga DPD kita nggak sehebat senatnya Amerika gitu. Kalau di Amerika lebih hebat senat daripada DPR. Selain masa jabatannya itu lebih panjang, 3 kali lipat. Senat di Amerika 6 tahun, House representatifnya 2 tahun. Selain masanya lebih panjang, dia punya kewenangan untuk menentukan hakim agung, kemudian hak-hak presiden sebagai kepala negara gitu di dalam hubungan internasionalnya. Nah, di kita anggota DPD-nya udah sama jabatannya ya, kewenangannya lebih kecil daripada DPR gitu. Itulah yang kemudian sentimen kedaerahan sebagai wakil daerah yang bisa berwenang lebih banyak itu direduksi sama konsep negara kesatuan untuk Indonesia. Jadi karena kita pakai kesatuan, ya bicameralnya kita dipahami oleh dulu ya perumus pengesah dari amandemen konstitusi kita, akhirnya DPD kita hanya mengurusi urusan legislasi daerah dan itu pun tidak bisa mengesahkan gitu, hanya bisa mengusulkan dan membahas gitu. Nah, idealnya, masalahnya biasanya sih dewan senator itu jadi temennya presiden gitu untuk mengimbangi House representatif gitu. Dia kenapa masa jabatannya lebih panjang karena lebih stabil sehingga presiden lebih bisa berkomunikasi sama senator untuk menjalankan pemerintahan gitu. Kalau misalnya ada usulan legislasi kan kalau misalnya si DPR udah mengusulkan, Senat di sana itu bisa iya atau tidak, menyetujui atau tidak, yang kemudian dihubungkan sama kewenangannya DPR gitu, kewenangannya presiden gitu. Nah, sehingga Senat itu jadi temannya presiden untuk menguatkan pemerintahannya gitu. Bahkan kemarin saat House Representative US itu impeachment Trump yang dikuasai sama Demokrat, ya Senat jadi pelindungnya Trump untuk menolak impeachment-nya Demokrat gitu. Nah di kita DPD karena kewenangannya lemah, hanya sebatas mengusulkan dan membahas undang-undang, itu pun hanya urusan daerah, tidak bisa mengesahkan, sehingga dia nggak jadi temennya si presiden gitu untuk menguatkan posisi pemerintahan presidensial. Akhirnya presiden fokus pada fragmentasi partai, gimana nih biar partai-partai yang punya pengaruh signifikan dia kondisikan agar dukungannya lebih dari 50%. Itu yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja dengan nyata gitu. Ya. Ini Kang, mungkin agak sedikit balik lagi ke PPT. Ada pertanyaan dari Gerald. Jadi menurut Kang Usep, apa kelemahan dari sistem pemilu pluralitas dan kelebihan dari sistem proporsional? Sistem pluralitas tuh secara umum dia kompetitif, tapi dia cocok buat negara yang nggak majemuk gitu. Kalau negaranya majemuk, masyarakatnya itu plural, banyak ragamnya, kita bagusnya tuh sistem proporsional gitu. Kenapa? Karena di sistem proporsional di satu daerah pemilihan kursinya itu ada banyak, lebih minimal itu ada 2, berarti lebih dari 2 kan, 3. Nah di kita 3 sampai 10 untuk DPR, 3 sampai 12. Nah kalau kursinya banyak berarti kan peluang macam-macam politik kelompok di dalam kontestasi itu mungkin bisa masuk ke parlemen gitu. Jadi itulah kenapa banyak fenomena terbelahnya massa, bukan hanya di pemilu presiden aja di Amerika Serikat, di pemilu partainya pun mengalami keterbelahan massa gitu. Karena untuk di tingkat nasional yaitu urusan Demokrat sama Republik. Meskipun menariknya di pemilu Amerika itu bisa diredam dengan banyaknya wakil-wakil dari partai lain gitu di dalam pemilunya. Meskipun nanti yang kepilih cuma Demokrat sama Republik. Tapi
kontestan-kontestan lain dari partai-partai lain, misalnya ada partai, ya ada partai macam-macam lah di sana. Ada partai liberal, ada yang ada partai yang fokus sama perjudian atau prostitusi juga ada gitu. Maksudnya banyak-banyak lah partai macam, atau partai kiri yang komunis juga ada di sana, meskipun nggak laku dalam keterpilihan di nasionalnya, tapi itu bisa meredam polarisasi gitu. Nah, di kita kalau majemuk kayak kita sudah tepat sih, dari tahun 55 kita terus pakai proporsional, itu pas buat negara yang majemuk. Nah, kita masalahnya jumlah kursi di satu daerah pemilihannya terlalu banyak sehingga tidak tidak mensolidkan satu ideologi gitu. Misalnya gini kan, kalau misalnya satu kursi di satu daerah pemilihan itu cuma ada 3 kursi gitu, maka kekuatan politik di masyarakat itu akan fokus gitu untuk mensolidkan masing-masing. Islam jadi solid jadi satu partai, nasionalis solid jadi satu partai, atau ideologi lain solid jadi satu partai, nggak bikin macam-macam partai gitu. Nah, kenapa kita Golkar pecah jadi banyak partai? Karena yakin saya menguasai kursi Golkar di daerah situ, maka saya bikin Hanura. Saya punya kursi Golkar di provinsi X gitu, makanya saya bikin Gerindra gitu. Nah, padahal Golkar juga kan, tapi kalau kursinya itu ada 3 gitu, Golkar itu jadi solid, Islam itu jadi solid, nasionalis atau PDIP juga jadi solid gitu. Sehingga di dalam parlemen cuma ada beberapa partai aja atau 3 partai aja gitu. Nah, kelemahannya yaitu kelemahannya karena banyak menampung kelompok-kelompok di masyarakat, sistem proporsional yang diterapkan di Indonesia itu bisa menciptakan multi partai ekstrim yang menghambat kerja eksekutif. Gitu. Kalau sistem pluralitas atau distrik yang diterapkan di Amerika, dia kompetitif, efektif, tapi mengabaikan keragaman. Gitu. Coba kalau teman-teman perhatiin bagaimana sebelnya Bernie Sanders selaku orang yang berideologi kiri di US gitu, dengan Demokrat yang seakan-akan merepresentasi gerakan progresifnya US gitu. Kan nggak ketampung waktu Hillary Clinton nyalon gitu kan. Jadi terpaksa orang-orang progresif di US ya gabungnya Demokrat gitu. Padahal sebenarnya tesnya tuh nggak sama gitu. Ya itulah karena pada sistem pluralitas distrik itu mengabaikan keragaman ideologi, gitu. Keragaman kelompok gitu. Ya disimpulkan Demokrat lebih progresif lah daripada Republik, meskipun nggak progresif amat gitu. Ini satu pertanyaan lagi sih, sebetulnya mungkin butuh penekanan lebih jauh ya dari Kang Usep, tapi tadi sih udah disinggung sih. Ini pertanyaan dari Nadia, jadi ketika saat ini pemerintah dan parlemen tidak bisa lagi diharapkan, apakah satu-satunya jalan dia sebut pembangkangan masyarakat sipil? Sekali lagi, pembangunan masyarakat sipil ya harus ditempatkan di dalam konteks kita bernegara. Nah, menurut saya bisa signifikan pembangkangan sipil ini 2 menurut saya. 1, kita bikin politik alternatif lewat partai politik di luar parlemen, ikut pemilu dan dapat kursi untuk mengubah kebijakan, untuk memilih eksekutif gitu ya. Juga memilih hakim-hakimnya nanti. Kedua, kalau nggak mau ikut pemilu ya, pembangkangan massal ini bisa efektif dengan golput massal dari Sabang sampai Merauke. Meskipun ini ini tetap menghasilkan pemerintahan terpilih ya. Kan yang namanya pemilu itu yang dihitung suara yang milih kan. Mau cuman ada 10% dari seluruh orang Indonesia yang milih, ya itu yang menentukan suaranya nanti anggota dewan tetap terpilih. Tapi ketika ada golput massal itu akan ada evaluasi nasional gitu tentang kualitas politik dan legislasi kita gitu. Sehingga wah buruk ini bisa mempengaruhi hakim MK, bisa mempengaruhi anggota dewan yang malu terpilih gitu ya, kalau mereka masih punya malu ya. Sehingga ya diubahlah yang namanya undang-undang buruk yang ada gitu dengan revisi undang-undang,
dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang didengarkan oleh Hakim MK gitu. Sehingga itu jadi dasar untuk undang-undang itu berpatokan pada ketentuan apa dari putusan MK yang berlaku karena sifatnya final dan mengikat itu. Itu sih pembangkangan massal saya punya. Kalau pembangkangan massal hanya pembangkangan massal gitu ya, enggak, ya udah gua nggak mau tahu tuh anggota dewan di DPR, nggak mau tahu tuh yang namanya partai politik. Ya justru parlemen dan partai politik itulah perangkat utama di dalam demokrasi untuk menghasilkan undang-undang gitu. Ya kalau undang-undangnya jelek ya salah sendiri nggak merhatiin dua lembaga ini gitu kasarnya. Ya misalnya gini ya itu tadi kenapa saya bandingkan gerakan buruh, gerakan perempuan ini sama gerakan Islam gitu. Mereka punya obsesi yang ideologis gitu ya, tapi mereka mau gitu menikmati demokrasi gitu. Mereka bikin partai politik meskipun di banyak negara partai Islam tuh kalau menang dibubarin ya sama rezimnya ya. Misalnya di Mesir, di Palestina itu kan partai Islamnya menang dibubarin tuh sama rezimnya. Lah kita kan udah pakai demokrasi kok malah dibubarin gitu. Karena ancaman fasisme dan sebagainya gitu. Nah, tapi justru itu ketidakkonsistenan suatu negara demokrasi gitu. Nah, tapi partai Islam bernama PKS atau basis massa Islam ini mau terus optimis gitu untuk menikmati demokrasi, bikin partai politik, ikut pemilu, suaranya naik dikit-dikit, tapi terus yakin gitu. Nah, yang saya harapkan sih di persimpangan ini saat kita memutuskan mosi tidak percaya, di satu sisi saya khawatir ini makin menjauhkan kita dari partai politik dan parlemen, tapi di sisi lain saya punya harapan ini jadi momentum kita untuk membuat gerakan politik alternatif di luar parlemen dalam wujud partai politik yang ikut ke pemilu gitu. Karena dari situ kursi kekuasaan bisa didapat. Ya, terima kasih Kang Usep. Terima kasih juga kawan-kawan. Saya akan sedikit menyimpulkan sebentar, tapi mohon kawan-kawan tetap ada di ruangan Zoom karena nanti kita akan ada polling sebentar lagi, sekitar 1 menit setelah saya akan sedikit wrap up. Jadi Kang Usep tadi sudah memaparkan banyak sekali ya, mulai dari hal-hal yang teknikal gitu ya, sampai juga ide-ide besar bagaimana kemudian ke depannya gerakan masyarakat sipil ini bisa dikonversi dalam kekuatan politik yang lebih formal gitu. Secara umum tadi Kang Usep juga mengatakan bahwa sebetulnya hukum atau kebijakan sejak awal itu tidak pernah netral gitu ya. Dia adalah proses politik yang panjang dan di situ banyak ideologi, pertarungan wacana, pertarungan suara, pertarungan kursi gitu ya, yang saling tarik-menarik, dan bahkan dalam konteks Indonesia kerap kali itu menjadi anomali ya, ideologinya sangat cair, multipartai gitu ya, yang ekstrim, kemudian antara keberpihakan satu menjadi koalisi dan oposisi, standpoint-nya juga sepertinya juga kurang jelas. Hari ini bisa mendukung RUU Cipta Kerja, mungkin besok karena posisinya oposisi menolak begitu ya. Tapi juga di sisi lain tidak mendukung misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual. Misalnya kita bisa lihat posisi PKS gitu ya. Hari ini kan juga sebetulnya anomali. Nah, tadi aku ingin mengulang saja rekomendasi dari Kang Usep. Ada beberapa yang penting ya, bagaimana kita mendorong syarat pembentukan partai politik itu menjadi mudah, sehingga banyak partai politik alternatif, baik dari gerakan buruh atau dari gerakan masyarakat sipil lainnya yang bisa kemudian terbentuk dan berpartisipasi dan bertarung dalam kontestasi politik di Indonesia, dan juga bagaimana ambang batas parliamentary threshold-nya dan presidensial threshold-nya ini bisa diturunkan, sehingga tadi partai-partai alternatif ini bisa punya potensi juga untuk merebut ruang-ruang legislatif. Dan yang terakhir ini yang saya pikir menarik juga tawarannya dari Kang Usep, bagaimana tadi dua gerakan masyarakat sipil yang cukup kuat, misalnya gerakan buruh dan gerakan perempuan, itu bisa diorganisir dengan lebih masif, sehingga bisa
bisa menjadi kekuatan politik yang bisa bertarung di politik elektoral. Saya pikir kesimpulannya kurang lebih itu, karena waktunya juga sudah malam. Saya mungkin serahkan ke Kak Nay untuk membimbing bagaimana kita nanti proses pollingnya. Dari saya itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Ya, terima kasih banyak Kak Usep dan Andi. Seru sekali diskusinya. Saya belajar banyak banget dari Kak Usep dan dari pertanyaan teman-teman semua. Ini ada polling seru-seruan aja untuk sedikit refleksi juga. Menurut teman-teman, ini permasalahan menurunnya kualitas undang-undang di Indonesia itu berkaitan dengan apa sih? Mungkin yang dimaksud menurunnya kualitas tuh, kalau menurut saya pribadi tuh, adanya diskoneksi antara apa yang disuarakan, yang dibutuhkan rakyat, dengan apa yang akhirnya masuk prolegnas, diajukan prolegnas, didiskusikan, kemudian sah menjadi undang-undang gitu ya. Jadi menurunnya kualitas, disitulah kurang lebih definisinya gitu. Nah, menurut teman-teman nih, kenapa sih itu terjadi gitu? Ada beberapa pilihan di sini, sistem pemilunya berkaitan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif perempuan, meningkatnya polarisasi di masyarakat sehingga mungkin politisi juga memanfaatkannya untuk kepentingan politik, meningkatkan pengaruh pengusaha besar, mungkin rent seeking atau adanya menarik keuntungan untuk kepentingan oligarki, atau kurang kuatnya kontrak politik anggota legislatif dengan voters. Kemudian lainnya silahkan bisa diketik di chat box. Ya, saya masih menunggu mungkin teman-teman yang lain yang mau ikutan. Terima kasih banyak juga sudah ikut berdiskusi, aktif sekali. Silahkan follow Twitter di Aksi Gerak jika ingin mendapatkan informasi untuk diskusi berikutnya, atau di kanal YouTube jika mau dibagikan ke teman-teman yang tidak bisa hadir malam ini, mungkin karena ada keperluan lain. Kanal YouTube-nya namanya Jaringan Akademisi Gerak Perempuan. Twitternya Aksi Gerak. Diskusi ini belajar sama-sama diadakan setiap 2 mingguan, Selasa malam pukul 7 sampai harusnya 8.15 Kak Usep. Cuman karena diskusinya seru banget, saya nggak tega juga nih untuk meng-cut pertanyaan-pertanyaan. Maaf juga, mungkin karena penjelasan saya terbata-bata juga, jadinya agak. Enggak, seru banget Kak Usep, terima kasih. Oke, kita sudah 80%. Yang ikutan polling, silakan masih ditunggu sedikit lagi teman-teman. Oke, nanti saya share hasilnya. Oke, sudah 84%. Silakan yang belum ikutan polling mungkin bisa ikutan memilih. Oke, karena sudah malam juga, saya tutup pollingnya dan saya share hasilnya. Total ada 87% dari peserta mengikuti polling ini, yaitu 56 orang. Dan hasilnya adalah, ini dia. Menurut teman-teman yang ikut diskusi pada malam ini, permasalahan menurunnya kualitas undang-undang negara berkaitan dengan kurang kuatnya kontrak politik anggota legislatif dengan pemilih, diikuti dengan meningkatnya pengaruh pengusaha besar, diikuti oleh sistem pemilu, dan meningkatnya polarisasi, serta menurunnya jumlah anggota legislatif perempuan. Ya, itu hasil pandangan masing-masing. Mungkin dari saya itu saja. Ya, silakan Mbak Andi untuk ditutup. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Usep. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nay, bisa disaksikan siarannya di YouTube Aksi Gerak. Kemudian kami juga ada Twitternya dan bisa dilihat info-info untuk kegiatan belajar sama-sama mendatang. Gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Usep dan kawan-kawan lainnya juga yang sudah berpartisipasi aktif. Dan mungkin ini ada pertanyaan, kalau misalnya PPT-nya bisa sharing, nanti mungkin kita akan kirimkan ya via email. Kan tadi teman-teman daftar, udah di data emailnya.
begitu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di forum belajar sama-sama 2 minggu ke depan. Salam. Salam, terima kasih Kak Andi, Kak Nay, teman-teman, makasih. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat Kak Usep. Sama-sama. Selamat malam, Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.